Bisa dilihat di buku saya, variasi sunnah itu. Ada 4 variasi dalam basuhan wudu. Pertama, semua anggota itu satu semua. Tapi satu kalinya harus rata, kena. Kalau sekali nggak kena, ya harus 2 kali. Kalau 2 kali nggak rata, ya harus 3 kali. Kalau 3 kali, nggak boleh nggak. Harus rata. Karena kalau sudah kelebihan, ini namanya melampaui batas. Kemudian variasi yang kedua, semua anggota itu 2 kali basuhan. Wajah 2 kali, tangan 2 kali, hatta kepala 2 kali. Variasi yang ketiga, semua anggota itu 3 kali. Variasi yang keempat, 1 kali wudu bervariasi. Muka sekali boleh, tangannya 2 kali, kakinya 3 kali, kepalanya 1 kali. Semuanya ini datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini wudu sebelum tidur nih minimal wudunya ringan. Tidak usah atau tidak mesti sampai setiap anggota 3 kali basuhan. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, Dzakar al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fawaid al-wudu qabla an-naum. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan beberapa keutamaan wudu sebelum tidur. Nah, kita ini biasanya kerja, ini upahmu, semangat. Nah, sekarang wudu sebelum tidur, apa upahnya? Ya, upah dari Allah Subhanahu wa taala. 1, yabitu ala taharatin li'alla yabghathu al-maut fayakunu ala hay'atin kamilah. Tidur dalam keadaan bersuci supaya andai kata kematian datang secara tiba-tiba, kita siap dalam keadaan sempurna. Ini manfaat yang pertama disebut oleh Ibnu Hajar. Jadi kita ini siap, sehingga andai kata datang kematian itu secara tiba-tiba, kita mati dalam keadaan sudah sempurna. Loh, kenapa? Karena banyak orang tidur, sekali-kali tidur, nggak lagi bangun. Apalagi tidur itu saudaranya mati. Karena Nabi SAW bersabda, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka lihat, yang susah dibangunin apa kita bilang? Nah, ini kayak orang mati ini katanya. Karena memang Allah menamakannya demikian. Sebagaimana disebutkan juga dalam Al-Quran, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mencabut nyawa, jiwa ketika mati, dan yang belum mati ketika tidur. Baik, ini faedah yang pertama, tidur dalam keadaan bersuci. Yang kedua, anna dzalika asdaq li ru'yahu wa ab'ad an tala'u bisyaitani bihi. Wudu sebelum tidur lebih menjadikan mimpi itu mendekati kenyataan dan tidak dipermainkan oleh syaitan dalam mimpi. Jadi mimpi kita supaya lebih benar, lebih dekat kepada kenyataan dan tidak dipermainkan oleh syaitan. Loh, bagaimana orang dipermainkan oleh syaitan dalam tidur? Dikejar oleh anjing. Lelah dia. Kadang-kadang dia loncat, ikut kakinya loncat. Bahkan apa dia mukul musuh, tahu-tahu istrinya dihantam. Ini manfaat wudu sebelum tidur. Yang ketiga, man bata tahiran bata ma'ahu malakun yastaghfiru lahu. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu, maka malaikat memintakannya ampunan. Masya Allah. Ini lebih keren lagi nih, lebih hebat lagi nih. Kalau tidur dalam keadaan berwudu, malaikat memintakan kita ampunan. Kama indah Ibnu Hibban, sebagaimana riwayat Imam Ibnu Hibban yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bata tahira," siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, bata fi syi'arihi malakun, akan menginap malaikat di selimutnya. Subhanallah.
Loh, hatta muslimah yang datang bulan, hatta muslimah datang bulan. Siapa yang tidur dalam keadaan bersuci akan menginap malaikat di selimutnya. Ya, la yastayqidhu illa qala al-malak. Ketika dia bangun, bergerak malam hari, malaikat berdoa, Allahumma ghfir li 'abdika fulan fa innahu qad bata tahira. Ya Allah, ampuni hamba-Mu si fulan, dia tidur dalam keadaan bersuci. Nah, ini lebih hebat lagi nih. Maka sekian tahun kita tidur jarang berwudu, ya rugi besar. Faedah yang keempat, manfaat tidur dalam keadaan apa? Berwudu. An-naumu ala wudu, ini ada riwayatnya juga ini. Tidur dalam keadaan berwudu sababun min asbabi istijabatid du'a. Sebab di antara sebab doa mustajab. Oh, ini lebih hebat lagi nih. Bismillah. Mana dalilnya? Tidur dalam keadaan berwudu sebab dikabulkannya doa. 5 rawahu Abu Dawud, sebagaimana hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud, wa sahhahu Al-Albani rahimahullah, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, an Muadz bin Jabal. Dari sahabat yang mulia Muadz bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yabitu ala dzikrillahi tahira. Tidaklah seorang muslim tidurnya bersuci dan zikir. Nah, maka jangan lupa zikir ini. Ya. Jangan lupa zikir. Berwudu dan zikir. Fa yata'arra minal lail. Malam harinya dia bolak-balik. Belum bangun beneran nih, bolak-balik. Fayas'alullaha khairan minad dunya. Di saat bangun malam itu bolak-balik bangun dia, di sana dia meminta kebaikan dunia dan akhirat. Berdoa. Apalagi ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma ghfirli. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan dunia dan akhirat. Sambil tidur. Bukan bangun ini. Kami lihat sekasurnya. Dia berdoa. Dia minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Illa a'tahullah iyyah. Melainkan Allah pasti berikan dia permintaannya. Masya Allah. Ini dia 4 manfaat tidur dalam keadaan apa? Berwudu. Pertama, andai kata datang kematian, dia mati dalam keadaan yang sempurna. Yang kedua, mimpi lebih menjadi kenyataan dan selamat dari gangguan syaitan. Yang ketiga, yang lebih dahsyat ini, malaikat memintakannya ampunan dan malaikat ikut menginap di selimutnya. Kemudian doanya mustajab. Baik, faedah yang ketiga. Bismillah. Min hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam naumu ala syiqqil aiman. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di samping kanan. Tentu di samping kanan ini para hadirin waktu mulai pertama. Kalau sudah tidur kan enggak tahu kemana saja. Nah, coba tes dulu bagaimana caranya tidur samping kanan ini, saya mau tahu dulu. Benar apa tidak nih? Ayo, tidur udah, enggak usah.
ini dia. Baik, ini kalau tidur malam. Tapi sekarang kalau tidur selesai sholat witir, bagaimana caranya? Tidur selesai sholat witir menunggu waktu subuh. Nah, kira-kira dulu. Oh, kalau ini tamat. Lolos kali ini. Siapa yang ingat? Coba. Hah? Nah, ini caranya ini. Saya contohkan begini. Nah, caranya seperti ini. Jadi habis sholat witir, Nabi SAW kalau mau istirahat, supaya tidak lolos, seperti ini caranya. Nah, jadi kalau Nabi tidur, jatuh, dibangun lagi dia gitu. Nah, seperti ini. Jadi nggak begini, apalagi jelas ini? Nah, itu dia. Karena memang sebagian para ulama al-hadis mengambil bahwasanya bagus ya, dan di antara sunnahnya itu sambil menunggu waktu subuh itu selesai witir tidurnya tidur. Selesai witir tidur. Tapi cara tidurnya seperti yang tadi. Jangan pasang bantal. Ya. Jadi bantalnya cukup apa tangan kanannya. Jelas ini? Baik. Qala Ibnu Hajar berkata, wa khussal ayman li fawaid. Dikhususkan samping kanan karena memiliki banyak manfaat. Satu, di antara manfaat tidur samping kanan ini, asra'u ilal intibah. Lebih cepat bangun. Kenapa? Karena dibuat hati kita gelisah. Loh kok bisa hati kita gelisah? Karena jantung ini berubah posisi. Jantung sebelah mana? Kiri. Agak kiri ya. Ketika tidur kiri, nyenyak tidur kita. Kenapa? Tidak berubah posisinya. Bahkan ditekan oleh hati. Semakin enak dia tidur. Tapi begitu tidur samping kanan, agak turun dia jantung itu. Sehingga dia akan gelisah. Mudah untuk bangun. Faedah yang kedua, ya, annal qalba muta'alliqun ila jihatil yamin fala yathqulu bin naum. Ketika tidur samping kanan, maka jantung itu akan menggantung ke kanan, sehingga tidurnya tidak berat. Tidurnya apa? Tidak berat. Yang ketiga, manfaat tidur samping kanan. An-naum alal jambil aiman, tidur samping kanan anfa' lil qalb. Lebih bermanfaat untuk jantung. Tidur samping kanan lebih bermanfaat untuk jantung. Wa 'alal janibil aisar anfa' lil badan. Tapi kalau tidur samping kiri lebih bermanfaat untuk badan. Subhanallah. Jadi kalau tidurnya samping kiri, manfaatnya ngepeknya lebih ke badan. Tapi kalau tidur samping kanan, ngepeknya lebih bermanfaat kemana? Ke jantung. Maka tidak ada yang sia-sia dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanak ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang Kau ciptakan sia-sia. Baik. Saya mengulang sedikit faedah. Nah, saya mau bertanya sekarang, bagaimana cara antum menghitung zikir? Cara ngitung zikir bagaimana? Baik, 1, 2, 1, sama. Nampaknya sepakat di BSD ini. Ya, nah, saya kasih tambahan ilmu yang lebih dekat kepada sunnah. Bukan saya mengatakan tadi tidak sunnah, tapi lebih dekat kepada sunnah. Ya, al-qabdu wal bastu. Sebagaimana dua hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa? Dengan cara seperti ini. Subhanallah,
subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Buka lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. Ternyata ditemukan oleh para ulama jantung, ini olahraga jantung ternyata. Ini lebih dekat kepada sunnah, bukan semangatkan yang tadi tidak sunnah. Ini lebih dekat. Iya, karena dokter tuh. Kenapa saya mengatakan demikian? Lebih dekat. Satu dari hadis Nabi SAW, ketika Nabi mengatakan, ingat masalah berzikir dengan tangan kanan ini, hadis riwayat Abu Dawud. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam yaqidu tasbih biyamini. Nabi yaqid, saya jelaskan maknanya nanti. Tasbihnya dengan tangan dengan tangan kanan. Beliau menghitung tasbihnya dengan tangan kanan. Apa kata hadis Nabi SAW yang lain? Ketika Nabi menjelaskan tentang jumlah bulan atau jumlah hari dalam sebulan. Syahru hakadha, bulan itu seperti ini. 1, 2, 3. Berapa? 30. 1, 2, wa aqada ibhamahu. Aqada ibhamahu. Ditekuk. Nah, dari sini para ulama mengatakan aqada yaqidut tasbih, berarti lebih dekat itu seperti ini. Nah, latihan, perlu latihan. Ya, jadi orang-orang yang kena jantung itu, begitu saya jelaskan, subhanallah Ustaz katanya, seperti ini disuruh dokter jantung. Kenapa? Ini olahraga jantung yang paling bagus katanya. Ajib. Ya memang tidak ada yang sia-sia yang dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan apa? Ketika makan, jangan sampai diusap dulu sebelum dijilat. Ya, ternyata apa? Kalau mau cepat pembusukan makanan itu paling hebat itu harus kena dengan jari-jari ini. Lihat lauk dan nasi kalau kena tangan, tidak lama pasti. Maka yang punya penyakit dalam perut, pencernaannya kurang bagus, selesai makan, ya gosok sudah ini. Nah, tapi kalau makan di warung apa kata dunia? Waduh, kayaknya pernah nemu ini katanya gitu. Tidak ada urusan kita. Kita mau praktik caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidur samping kanan lebih bermanfaat untuk apa? Jantung. Tidur samping kiri lebih bermanfaat untuk badan. Ini penjelasannya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Jadi para hadirin, kita orang mempelajari agama ini jangan lupa mempelajari kesehatan juga. Sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di antara ilmu yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, ilmu kesehatan. Sehingga diambil oleh orang-orang kafir. Baik. Faedah yang keempat dari tidur samping kanan. Apa manfaatnya tidur samping kanan ini? Tashilu hadmit ta'am, mempermudah proses pencernaan makanan. Subhanallah. Saya baca penjelasannya salah seorang ulama kita mengatakan apa? Linnaumi lahu manfaatan. Tidur itu punya dua manfaat. Satu, irahatul badan, mengistirahatkan badan. Yang kedua, al-isra' fi hadmit ta'am, mempercepat proses pencernaan makanan. Jadi kalau tidur itu memproses, maka orang yang cepat tidur, ini nanti bahaya. Sudah makan langsung tidur, udah makan langsung bahaya. Apa? Yang lelah itu pankreasnya. Yang lelah itu apa? Pankreasnya. Nah, jadi manfaatnya tidur samping kanan itu membantu untuk mempermudah proses pencernaan makanan. Kenapa? Li'annal ma'iddata, karena lambung amyalu ilal janibil aisar qalilan, lebih mengarah ke samping kiri sedikit. Thumma yatahawwalu ilal aisari qalilan liyusir al-hadm. Nah, begitu kita tidur samping kanan,
agak bergeser sedikit, ini lebih mempercepat proses pencernaan. Maka para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, sekiranya kita tidak menemukan manfaat selain dari praktek Nabi SAW, itu sudah cukup. Karena apa yang dipraktekkan oleh Nabi pasti bermanfaat. Ini dia 3 faedah dari hadis yang nomor 3, yaitu tidur dalam keadaan bersuci. Barakallahu fikum. Jelas? Baik, lanjut. Yang keempat. Qira'atu suratul ikhlas wal mu'awwidhataini qabla an-naum. Membaca suratul ikhlas dan 2 surat perlindungan sebelum tidur. Mana 2 surat perlindungan? Apa? Al-Falaq dan An-Nas. Baik. Kita ambil dalilnya. Baru faedahnya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur di kasurnya setiap malam. Nah, berarti ini hanya zikir untuk tidur malam. Jama'a kaffaihi. Lalu Nabi menggabungkan kedua telapak tangannya. Tsumma nafatha fihi ma, lalu ditiup dengan sedikit liur. Faqara'a fihi ma, lalu Nabi membaca pada keduanya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tsumma yamsahu bihi ma mastata'a min jasadi. Lalu dengan kedua telapak tangannya beliau gosok semampunya dari tubuhnya ini. Yabda'u bihi ma 'ala ra'sihi, mulai dari kepala, wa wajahu, kemudian muka, wa ma aqbala min jasadihi, dan jasad bagian depan saja. Baik, saya contohkan. Bismillah. Insyaallah ini sudah tahu ini, tapi tidak apa-apa. Ilmu itu semakin diulangi semakin apa? Semakin bagus. Nah, seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai akhir. Qul a'udzu birabbil falaq, sampai akhir. Qul a'udzu birabbin nas, sampai akhir. Setelah itu mulai dari kepala, muka, badan bagian depan semuanya. Belakang tidak perlu. Lagi kumpulkan. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kepala, muka, depan. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kepala, muka. Selesai 3 kali usapan. 3 kali apa? Usapan. Mungkin kita bertanya, anak saya masih bayi, bisa nggak saya bacakan? Kenapa tidak bisa? Sangat bisa. Yang justru bagus. Baik, hadis ini sahih. Disebutkan yaf'alu dzalika 3 marrat, dilakukan selama 3 kali. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Baik, apa faedah dan penjelasan dari hadis ini? Pertama, zikrullah ma'murun bihi fi jami'il ahwal. Berzikir kepada Allah diperintahkan dalam setiap keadaan. Faqad hatsana rabbuna ala dawami dzikrih. Allah menganjurkan kita untuk terus-menerus berzikir. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahwalih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir dalam setiap keadaan.
Bahkan dalam keadaan junub pun Nabi tidak terhalang untuk melaksanakan zikir. Ini poin yang pertama. Jadi Allah perintahkan kita zikir setiap keadaan. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Yang kedua, fi qiraati hadhihi as-suwar ats-tsalatsah, membaca 3 surat ini qabla an-naum, sebelum tidur, siyanatun lil insan, sebagai pelindung bagi seseorang, wa hifdzan lahu minal makarih, dan sebagai penjaga dari berbagai macam bahaya. Wah, ini dia manfaatnya ini para hadirin. Jangan malas karena kita kalau sudah ngantuk nggak tahu itu dan ini. Bagaimana bisa tidur aja? Jangan. Sebab apa? Tidur ini posisi kita paling lemah. Maka apa? Tidak sedikit tenggelam di kapal gara-gara sedang apa? Tidur. Banyak yang tidak keluar dari rumah ketika apa? Kebakaran. Lagi apa? Tidur. Jadi posisi manusia paling lemah ini ketika sedang tidur. Maka zikir yang tadi pelindung kita dan penjaga kita dari berbagai macam bahaya. Yang ketiga, istihbabu qiraatil muawwidzat qabla an-naum. Disunnahkan membaca surat-surat perlindungan ini sebelum tidur. Wa ta'awudz billah min kulli ma yukhsha fin naum. Sekaligus ini perlindungan kepada Allah dari segala yang dikhawatirkan waktu kita sedang tidur. Sekali lagi, disunnahkan membaca perlindungan-perlindungan sebelum tidur dan berlindung kepada Allah dari segala yang dikhawatirkan di saat sedang tidur. Yang keempat, jawazu qiraati atau jawazul qiraati waruqyati 'ala al-akharin. Boleh meruqyah orang lain. Boleh apa? Meruqyah orang lain. Ini dalilnya. Kenapa? Ada hadis Aisyah. Waktu Nabi sedang sakit, Nabi lelah sekali. Lantas, apa yang terjadi? Sini bangun untuk. Contoh dulu ini. Berdiri. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sakit, harapannya Ibunda Aisyah dengan keberkahan tangan beliau, Aisyah tukang baca. Lalu ditiup di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surat yang 3 ini. Lepas ya. Nah, lalu dipakai gosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan tangan Aisyah. Kalau kita sih tidak ada masalah. Karena apa? Tangan yang lain kan ada yang berkah. Isya? Oh, Isya katanya. Ya, nanti lagi habis Isya kita lanjutkan. Wallahu taala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Hah? Oh, ya cukup sudah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا قيموا صفوفكم واعتدلوا استووا صفوفكم wasuddul khalal. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya. Atimu sufufakum al-awwal fal-awwal. So Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات لله السلام عليكم. السلام. أشهد أن لا إله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن صراط المستقيم صراط الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية لله السلام أشهد السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام. لا شريك لك.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Tadi kita ambil hadis nomor 4, membaca suratul Ikhlas dan al-Mu'awwidzatain sebelum tidur. Terakhir faedah yang kita ambil apa? Boleh ruqyah terhadap orang lain. Dalilnya tadi hadis Ibunda Aisyah, ketika Nabi sedang sakit, Ibunda membaca, ditiup ke tangan siapa? Tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faedah yang kelima. Maratibu tariqatil qiraati thalathan. Tingkatan cara membaca ruqyah ada 3. Di tingkatan cara membaca ruqyah itu ada berapa? 3. Yang pertama, at-taflu wa huwa ikhrajur riq, dengan berludah, mengeluarkan air liur. Wa hadza jaa fi haditsil ladhigh alladhi raqa bil Fatihah kama fi hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Dalilnya yaitu meludah saat meruqyah. Hadis tentang kisah tokoh satu kampung yang digigit oleh kalajengking. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana beliau meruqyah tokoh kampung tersebut, wa fihi, di dalamnya, an ja'ala yadfulu, beliau meludahi mana tempat yang sakit itu. Fahadha ablagu fir ruqyah, ini ruqyah paling atas sudah ini. Dengan harus apa? Diludahi.
Langsung dibacakan suratul Fatihah. Tingkatan yang kedua. An-nafath. Yang kedua namanya an-nafath. Apa itu? Yakunu bin nafi yusahibuhu riq. Tiupan dibarengi dengan adanya liur sedikit. Tiupan dibarengi dengan adanya apa? Liur. Nah, inilah dia cara kita untuk sebelum tidur ini. Jadi ya ada liur sedikit. Tapi untuk sengatan kalajengking sebenarnya harus keluar apa liurnya. Sama dengan ketika luka. Kalau luka itu berludah ke tanah. Mana tempat ludah yang di tanah itu yang dicolek. Lalu dibacakan Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Mana yang luka langsung digosok dengan tanah itu. Oh, nanti kena tetanus katanya. Nggak ada urusannya tetanus kalau baca doa ini. Karena apa? Ini keluar dari kaedahnya kedokteran kalau ini. Ini sudah kedokteran tingkat atas, paling atas. Kenapa? Wahyu dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Karena ingat, kita ini diciptakan dari tanah. Akan kembali juga ke tanah. Ini kalau yang kedua, angin dibarengi dengan liur. Ini untuk setiap malam sebelum tidur. Yang ketiga, an-nafhu, sekedar meniup. Yanfuh min ghairi riqin, tanpa ada liur sama sekali. Fahada yakunu fir ruqyah. Ini adalah dilakukan pada ruqyah umum, jampi-jampi umum. Sekedar apa? Ditiup saja. Baik, ini dia 3 tingkatan ya cara membaca dalam ruqyah. Faedah yang nomor 6.
langsung Nabi sendiri yang menggosok. Satu. Lafaz yang kedua, kuntu anfuthu alaihi bihinna. Aku yang meniup dan aku yang membaca, berarti orang lain. Orang lain meniup, orang lain yang membaca, itu Ibunda Aisyah. Lalu dengan tangan Nabi digosok tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena keberkahan dari tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiasnya sekarang apa? Kalau manusia kan ada berkahnya. Kiasnya ketika orang lain, kita yang baca, tangan kita yang kita tiup, langsung kita gosok mana yang sakit. Ini kiasnya. Nggak bisa kita pakai tangan dia karena nggak ada berkahnya. Ibunda Aisyah meniup, membaca di tangan Nabi karena tangan Nabi barokah. Lafaz yang ketiga, kana idza ishtaka. Nabi apabila merasa sakit, kalau tadi tidur, kemudian Nabi sedang sakit. Siapa yang niup? Aisyah. Siapa yang baca? Aisyah. Yang ketiga, kalau Nabi sakit, yaqra ala nafsihi bil muawwidzat wa yanfudh. Beliau yang membaca dan beliau yang meniup langsung. Nah, ini bentuk-bentuk lafaz hadis yang tadi para jamaah. Jadi ini bisa dipakai waktu tidur, bisa juga dipakai untuk sedang sakit. Bisa dipakai untuk yang sedang sakit. Faedah berikutnya. Yajuzu lil haidhi an ta'tiya bil adhkar qabla an-naum walau ishtamalat ala qira'ati suwaril Qur'an. Wanita haid, wanita berhalangan, boleh dia mendatangkan zikir-zikir yang tadi sebelum tidur meskipun isi zikirnya bacaan Al-Qur'an. Boleh. Yang tidak boleh itu menyentuh mushafnya atau khusus membaca Al-Qur'an. Ini dimakruhkan ketika dia sedang haid untuk membaca Quran. Adapun kalau zikir tidur, zikir pagi, zikir petang, wanita haid boleh untuk membaca. Faedah terakhir. Qira'atu hadhil mu'awwidzat, membaca ayat-ayat perlindungan ini qabla an-naumi, sebelum tidur. Ya, membaca perlindungan ini sebelum tidur, mimma yarqil insanu nafsahu qabla an-naum kulla lailatin. Ini cara seseorang meruqyah dirinya. Ini cara seseorang meruqyah dirinya setiap malam sebelum tidur. Nah, jadi yang tadi itu tidak terasa para jamaah kita meruqyah diri. Karena apa? Bisa saja orang melihat kita tanpa mengucapkan Masya Allah, kita bisa kena ain. Maka ini antisipasinya. Sekali lagi, membaca perlindungan ini sebelum tidur, ya, ini bentuk di antara cara seseorang meruqyah dirinya sebelum tidur setiap malam. Waqad thabata dzalika min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amrihi. Hal ini telah sahih dari praktik Nabi dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ketika ada praktik, ada kemungkinan khusus. Tapi begitu ada perintah dari Nabi, sudah tidak ada kemungkinan khususiat. Maka ini adalah cara yang sangat dikuatkan. Karena Nabi mencontohkan dengan cara dan Nabi menguatkan dengan perintah. Wa qad warada anis salafi annahum kanu yu'allimuna ahlahum idza awau ila firashihim. Bahkan telah sahih dari para ulama salaf, mereka mengajarkan anak istri mereka ketika akan tidur di kasur.
diajarkan anak-anaknya. Maka kita pun perlu memperhatikan ini para hadirin, supaya kita terlindung, anak-anak kita juga terlindung, istri kita juga terlindung dengan asbab al-mu'awwidzat, perlindungan yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Barakallahu fikum. Itu dia hadis yang keempat para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Ini sudah hampir jam 8 ini. Lanjut apa enggak? Lanjut. Lanjut, tinggal satu hadisnya, sedikit tapi pendek ini. Baik, kita lanjut kalau gitu. Hadis nomor 5. Karena materi yang baru sudah saya kirim. An Ibnu Abbas ad-du'a lil marid, mendoakan orang yang sedang sakit. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Pertanyaan, komandan. Siapa Ibnu Abbas? Sepupu Rasulullah. Yang lain? Utsman. Sahabat Rasul. Yang benar, keponakannya. Sahabat. Kok bisa jadi paman? Baik. Apa yang disebutkan benar semua ini. Dia dikatakan sahabat, iya. Dikatakan sepupu Nabi, iya. Tapi yang saya inginkan Ibnu Abbas ini berkaitan dengan keilmuan yang saya inginkan. Ulamanya umat ini. Salah satu sahabat yang banyak menghafal sunnah. Yang nomor 1 si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin ya'uduhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk salah seorang sahabatnya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa tahurun insyaallah, rawahul Bukhari. Nah, ini para hadirin, fulan sakit, la ba'sa, oh enggak apa-apa, tahurun insyaallah, itu sebagai pembersih dosa. Kok bisa ini para hadirin seperti ini? Penjelasannya, pertama, ihsanudzan billah min sifatil mu'minil haq. Berbaik sangka kepada Allah, ini sifat orang-orang beriman yang sesungguhnya. Nah, jadi kalimat yang tadi, la ba'sa, enggak apa-apa, tahurun insyaallah, ini cara Allah membersihkan dosa. Ini bentuk apa? Berbaik sangka kepada Allah. Dan ini sifat orang beriman. Fahuwa yarjul khaira. Orang beriman mengharapkan kebaikan. Wal fadla, karunia minallah, dari Allah. Fis sarra'i wad dharra, waktu senang maupun waktu susah. Wa fi kulli ahwal, setiap keadaan. Yusallimu amrahu ilillah, diserahkan segala urusannya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kalimat-kalimat yang tadi itu kalimat tafaul, kalimat optimis. La ba'sa, enggak apa-apa. Padahal mungkin juga besok mati. Karena ingat, namanya orang sakit, kalau orang bahasanya orang-orang kesehatan dan semisalnya, ya, ketika orang sakit ini perlu diberikan motivasi. Oh, Pak dokter, saya sakit begini. Oh, nggak apa-apa, ini insya Allah sehat ini. Ya, dengar itu saja belum kasih minum mama sudah apa? Segar dia. Kenapa? Dimotivasi. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kebanyakan penyakit itu muncul dari hati. Jantung hati. Jadi ketika dikasih motivasi, berarti apa? Maka imunnya akan naik. Maka dibentuk kita berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Yang kedua, husnu muasyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa iyadatuhu lil marid. Indahnya sikap pergaulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau suka menjenguk orang-orang yang sedang sakit. Kenapa para hadirin? Karena menjenguk orang sakit ini dia berada di taman-taman surga. Jadi sangat indah perangai Nabi, tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana kebiasaan beliau suka menjenguk orang yang sedang sakit. Faedah yang ketiga. Mukhatabatul maridi bima yusallihi min alamihi. Berbicara dengan orang yang sakit itu dengan ucapan yang menghibur dia karena penyakitnya. Jadi orang sakit itu butuh hiburan para jamaah. Jadi jangan sudah tertekan oleh penyakit lagi hatinya ditekan. Psikisnya ditekan. Islam tidak. Jadi Islam mengajarkan kita berdialog, berbicara dengan orang yang sedang sakit dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan. Bitadzkirihi bil kaffarah lidzunubihi, dengan mengingatkannya dosanya akan diampuni. Wa tathhirihi li athamihi, dosa-dosanya akan dibersihkan. Wa yatma'uhu bil ajri, berikan dia harapan mendapatkan pahala. Wal afiyah, kesehatan. Li alla yaskhat qadarallah, supaya jangan dia murka terhadap takdir Allah. Karena kadang-kadang orang kalau lagi sakit banget, susah mendapatkan kesembuhan, kadang-kadang apa? Putus asa. Bahkan kadang-kadang dia bunuh diri. Marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan kalimat-kalimat motivasi yang tadi, ingatkan dia ini pelebur dosa, ini penghapus dosa, ini dapat pahala, insya Allah sehat, supaya jangan marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keempat. Al-amradu wal awsabu allati tusibul muslim annaha tukaffirus sayyi'at wa tarfa'ud darajat. Segala penyakit dan segala musibah yang menimpa seorang muslim itu sebagai pelebur dosa dan mengangkat derajat. Bahkan sampai Nabi mengatakan apa? Hatta syaukah, sampai duri yang menusuk seseorang itu penghapus dosa. Nah, coba kalau kita jatuh ada yang masang portal, pasti marah kepada siapa? Tukang pasangnya. Bahkan kalau ada polisi tidur, polisi yang disalahkan. Islam tidak. Penyakit, musibah yang menimpa seorang muslim, pandang dia jauh, itu penghapus dosa. Itu menaikkan apa? Derajat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ketika seorang mukmin ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah ke suatu tempat, tidak bisa dengan cara amalan. Allah naikkan derajatnya dengan cara diberikan musibah. Jadi ini kalau dia mau pakai amalan sampai ke derajat itu nggak nyampe karena amalannya kurang. Nah, cara Allah menaikkan dia supaya sampai ke derajat itu diberikan dia musibah. Jadi derajatnya naik bukan saja karena amalan tetapi juga karena musibah. Faedah berikutnya. Istihbabu ad-du'a lil marid. Dianjurkan mendoakan kebaikan bagi yang sakit. Bima yubashshiruhu bil ajri. Dengan doa-doa yang memberikannya kabar gembira tentang pahala. Wat takallum bima yutam'inhu. Dan berbicara dengan kalimat-kalimat yang menenangkannya. Sekali lagi, dianjurkan mendoakan kebaikan untuk yang sakit dengan kabar gembira pahala dan berbicara dengan kata-kata yang menenangkan hatinya dan jiwanya. Kenapa? Ini motivasi luar biasa untuk cepat sehat itu para jemaah. Itu luar biasa itu. Faedah berikutnya.
Fadlu iyadatil marid katsiratun. Keutamaan menjenguk orang sakit sangat banyak. Salah satunya, ya, shalla alaihi ghadwatan sab'una alfa malakin hatta yumsi. Kalau menjenguk di waktu pagi, maka 70.000 malaikat mendoakan dia sampai sore. Kalau menjenguknya pagi, didoakan oleh berapa? 70.000 malaikat sampai sore. Kalau menjenguk sore, didoakan oleh 70.000 malaikat sampai pagi. Jadi ini dia keutamaan yang agung menjenguk orang yang sedang sakit. Nah, sekarang masalahnya saya ini mau menjenguk dia ini tidak bawa O2. Apa O2? Oleh-oleh. Yang paling dahsyat itu oleh-oleh kita apa doa. Sekarang apa gunanya dia lagi kencing manis antum bawakan susu bendera? Tambah sakit dia. Tapi begitu antum datang, antum doakan dia, motivasi dia. La ba'as tahur insyaallah. Ini menghapus dosa. Ini akan mengangkat derajat antum insyaallah. Ini sehat insyaallah. Ini supaya menambah kita semangat beribadah. Insyaallah. Satu orang didengar begitu, datang lagi di belakangnya 10 orang. Insyaallah dia berbesar hati. Maka ini manfaat dari menjenguk orang sakit dan memilih kata-kata yang tepat ketika kita menjenguk orang yang sedang sakit. Adapun kalau kita mengatakan, wah ada teman saya begini kemarin, enggak lama katanya. Wah kalau ini bahaya ini. Maka lihat itu ya pengalaman kemarin waktu pandemi itu ya. Banyak yang mati setelah takdir Allah karena dia kaget ngelihat temannya dekatnya. Nggak ada yang pulang, mati semua. Dan itu secara psikis ya para hadirin. Mana dalilnya? Hadis Nabi SAW. Nabi melarang kita menajamkan apa? Pisau di depan hewan yang akan disembelih. Apa kata Nabi? Apa engkau ingin membunuhnya 2 kali? Kata Nabi. Padahal hanya najemin itu dikatakan membunuhnya. Maka penting bahasa itu dipilih. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Habis 5 hadis, insyaallah berikutnya hadis yang ke-6 dan selanjutnya, dan sudah kita kirim ke komandan ini, tinggal diambil nanti ya PDF-nya insyaallah taala. Dan ini kita harus punya napas yang panjang karena hampir 50 hadis loh para jamaah. Ya, 50 hadis, masya Allah luar biasa ini. Ya, maka yang lain aja, ayo kita kembali menghidupkan sunnah ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya kira demikian. Wallahu ta'ala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ingin bertanya jawab kami silahkan. Tafadhal. Saya. Pertanyaan pertama berkaitan dengan zikir sebelum tidur dan meruqyah orang sakit. Kenapa tidak disebutkan membaca ayatul kursi? Kalau mau dibaca tidak ada masalah. Cuma kalau bab ruqyah berarti ditiup juga. Tapi kalau tidur malam tidak ada niupnya. Hanya baca ayat kursi saja. Allah akan lindungi dia sampai tiba waktu subuh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berwudu sebelum tidur. Namun kadang-kadang sebelum tidur batal karena buang angin. Sehingga saya berwudu lagi sampai bisa lebih dari 3 kali. Cukup antum berwudu pertama selesai sudah. Oke. Ya. Cukup. Nah, bahkan para ulama salaf dulu ketika dia bangun malam untuk meringankan tayamum. Nah, minimal itu caranya para jamaah. Jadi sudah wudu pertama, baru kita tidur, buang angin. Sudah antum tepuk saja kasur itu. Bismillah. Ayo. Tayamum. Sudah cukup sudah itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Doa-doa sebelum tidur, apakah ada tambahan lagi? Banyak tambahannya. Banyak. Ya, 1, ayat kursi. 2, yang tadi, muawwidzat dengan ditiup. 3, amanar Rasul. 4, jadikanlah dia ayat yang terakhir dibaca. Surat apa?
Pak Utmah. Al-kafirun. Ini akan melepas kita dari kesyirikan. Baca surat apa? Al-kafirun sebelum tidur. Ini akan melepas kita dari apa? Kesyirikan. Nah, setelah itu barulah kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allah hapus dosa kita meskipun sejumlah buih yang ada di lautan dunia. Setelah itu supaya kita itu otot kawat walung besi supaya kuat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Begitu tidur samping kanan, taruh telapak tangan kanan di pipi, Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Lalu baca doa Al-Bara bin Azib atau dari Al-Bara bin Azib, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kemudian Nabi sebelum tidur membaca As-Sajdah. Kemudian membaca Al-Mulk. Bahkan sebelum tidur membaca 7 Al-Musabbihat. Surat-surat yang awalnya sabbih yusabbih. Enggak, justru cepat tidur kok. Justru cepat tidur. Yang susah-susah tidur, baca zikir ini, langsung lolos. Iya. Kenapa? Dalam hadits Nabi SAW, Nabi katakan, khislatan, atau khaslatan, la yuhafidhu alaihima abdun mu'min illa adakhalahu Allahul jannah. Wahuma yasirun wa man ya'malu bihima qalilun. 2 perkara. Tidaklah seorang muslim menjaganya, maka dia akan dijamin masuk surga. Tetapi dan 2 perkara ini ringan, namun yang mengamalkannya sangat sedikit. Mana dia? Sebelum tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 36. Kemudian setelah sholat wajib, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Ya Rasulullah, kenapa dikatakan yang mengamalkannya sedikit padahal ringan? Ya ati ahadukumus syaitan fi sholati. Seseorang akan datang waktu sedang sholat, mau berakhir sholatnya, uzkur kada, ingat ini, ingat duit, ingat motor, ingat mobil, ingat ini. Akhirnya mau zikir yang 30, lolos. Yang kedua, tidur, sebelum tidur, ya, baru dia lepas kepalanya. Kalau antum baca sedang melepas kepala, dijamin tidak lama lolos sudah dia. Subhanallah. Berapa surah ini lagi antum bingung lagi? Buktikan saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan lagi? Fadhal. Tentang zikirnya Rasulullah SAW kepada cucunya, apakah itu ada asalnya satu? Ada. A'udzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Ini sama, kalau dia menjadi ruqyah, itulah dia ditiup kepada anak-anak kita yang masih kecil. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan kepada Hasan dan Husain, u'idzukuma bi kalimatillahi tammah. Aku minta kalian perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Wa min kulli syaitanin wahammah, dan dari segala setan dan binatang-binatang berbisa. Wa min kulli ainil lamah, dan dari mata-mata lamah yang tercela. Mata apa? Racun mata. Karena kita ini kalau melihat sesuatu heran, ini bisa kena ain, maka jangan lupa mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah walaula iddakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwata illa billah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Fadhal. Untuk rukyah itu, Tat, apakah kita tiupkan ke tangan dulu baru baca ayatnya, atau baca ayat dulu baru Tiup dulu. tiup, Tat? Jelas nasnya tiup dulu baru baca.
bukan baca dulu baru tiup. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Kalau ya. Afwan Ustaz, kalau suami istri berarti dua-duanya dengan sisi kanan, berarti ada yang membelakangin yang lain Ustaz. Afwan. Baik. Ini kan ronda pertama. Ya selanjutnya tidak ada masalah. Jelas? Ini bukan baru mulai tidur. Sama-sama kita hadap sana kan? Ya dari belakang bisa dipeluk istrinya, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Jadi awal mulai tidur bareng hadap kanan arah kanan semuanya. Jadi setelah itu tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Fadhal. Wa ilaik. Enggak perlu, sudah cukup yang tadi. Sudah cukup yang tadi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Bang Ustaz, tadi dulu baca baru ucap Ustaz. Satu lagi Bang Ustaz, kalau berdehem setelah buang air itu termasuk sunnah atau bukan? Bagaimana? Berdehem. Berdehem bukan termasuk sunnah. Wan natar, demikian juga mengurut. Ini juga bukan termasuk sunnah. Itu hanya disebutkan dalam kitab mazhab. Tidak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya supaya mengeluarkan semuanya itu tidak ada. Hanya disebut dalam kitab mazhab saja, tapi tidak ada dalilnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sama dengan apa? Ketika buang hajat, ya naikkan kaki kanan, ya kaki kiri direndahkan. Ini juga disebutkan dalam mazhab, tapi nggak ada dalilnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Ya, tafadhal. Nah, ini. Hadisnya sahih, ada beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menamakan dia hiyal mani'ah. Dia pencegah dari azab kubur. Hadisnya sahih. Ada 3 riwayat kalau nggak salah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Ya. Kalau kita pakai sendal dalam kamar mandi karena takut khawatir najis, apakah itu tetap berlebihan? Kita katakan sih tidak ada masalah selama ya tidak menjadi kebiasaan kalau enggak pakai was-was. Jadi ada sandal pakai, enggak ada sandal pun tidak ada masalah, maka ini tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Apakah ada atau riwayat di mana sahabat merasa berat dan kemudian berolah ingin masuk dan sakit hidupnya gitu. Apakah ada riwayat? Saya tidak tahu, tetapi ketidaktahuan saya berarti itu adalah ilmunya. Ya, yang ada tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari, fa inna syaitan yabithu ala khayshumihi. Setan itu menginap di dalam lubang hidung. Ya. Dan ternyata dokter luar Islam ini menemukan inilah dia untuk mencoba mencegah stroke yang paling bagus, istinsyak ini. Pencegah stroke dini itu paling bagus istinsyak. Karena itu di sini, itu paling bagus itu sudah itu. Ya, di sana keseimbangan itu. Allahu a'lam tentang riwayat itu. Allah taala ala wa alam. Ada lagi? Ya. Setelah kita meruqyah kita sendiri tak semua tidur kan, meruqyah selesai, apakah untuk anak kita cukup dengan kita baca tadi atau kita baca lagi untuk anak kita? Cukup yang diusap saja. Jadi yang cukup kita baca sendiri, terus kita usap ke badan, terus nah, kalau dia khusus, kalau maksudnya lagi, apakah anak kita juga khusus? Khususkan dia. Dibacakan lagi tadi. Iya, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa ala. Ya, ada lagi? Tidak ada dalilnya itu. Tidak ada dalilnya. Ya, menggunakan begini. Lalu ada bacaannya lupa siapa katanya. Apa katanya?
Wa idza batashtum jabbarin katanya. Atau apa bacaannya? Enggak ada dalilnya itu. Kemudian kalau lewat di jembatan Allahumma sallim sallim katanya. Kalau sudah lurus katanya alhamdulillah alhamdulillah. Enggak ada. Yang ada dalilnya pas nanjak Allahu akbar. Kalau turun subhanallah subhanallah. Udah itu doang. Ya, makan garam pakai jari ini. Kemudian bacakan ayat. Ini tidak ada dalilnya. Allah taala ala wa alam. Ya. Mengebut kasur termasuk sunnah nggak, Ustaz? Apa? Mengebut kasur. Nah, itu juga termasuk sunnah. Maka sampai disebutkan oleh Nabi SAW, ketika ada kayu, ada batu dan semisalnya di kasur, itu perbuatannya syaitan. Dengan cara itu setan ingin memisahkan suami dengan istri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kenapa? Nanti dianggap kamu ini nggak beres bersihin kasur katanya. Padahal apa? Setan yang punya perbuatan. Tata cara gimana, Ustaz? Ya, tata caranya ya dengan sarung itu atau selimut itu dipakai sapu lidi boleh atau dengan sarung itu. Ya, wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Apakah termasuk sunnah dengan lampu mati? Kita katakan kalau dulu menggunakan api, ya. Ini tentu nas dari Nabi SAW. Watfi'u surajakum. Matikan lampu-lampu kalian. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada tikus al-fawasik, dia yang menumpah ya dan menjatuhkan minyaknya sehingga membakar. Apakah dikias lampu-lampu seperti ini? Wallahirullahu alam. Kita katakan lebih baik dimatikan. Nah, apa asarnya? Asarnya dari sisi kesehatan. Orang yang tidur di tengah yang gelap itu paling bagus kesehatannya dan tubuhnya. Kenapa? Akan mengeluarkan enzim atau apa dalam tubuh kita ketika gelap itu para hadirin. Maka lihat, lampu Nabi SAW, karena jelas itu lampu dari api dulu, mesti dimatikan. Maka ketika ibunda kehilangan dalam Sahih Muslim, merasa kehilangan Nabi, langsung dicari kaki Nabi, ternyata mendaratlah. Telapak tangan ibunda Aisyah di kedua telapak kaki Nabi. Maka ini dalil menunjukkan bahwasanya Nabi waktu sujud itu kakinya menempel. Dikuatkan dalam riwayat yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dibawakan dalam syarah Mushkilil Athar. Wahuma mansubatain. Kedua telapak kaki Nabi itu diberkirikan, ya, rasan akibaihi, dirapatkan kedua tumitnya rapat. Jadi jangan bawahnya aja yang rapat, yang atas begini. Rapat. Dan jari-jarinya menekan semuanya menghadap ke kiblat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi? Halas katanya. Alhamdulillah antum sudah menyerah, saya juga begitu. Ya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan para hadirin sehingga menjadi al-ilmun nafi'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa dulu, lombok.